Pengusung Capres Prabowo untuk terus mendorong Gibran jadi cawapres terus berjalan. Keputusan untuk mengumumkan cawapres Prabowo diduga juga menunggu putusan MK soal batas usia capres-cawapres. Bagaimana PDIP menyikapi manuver ini, saudara? Lalu bagaimana pula pengaruhnya putusan MK terhadap dinamika politik yang saat ini tengah berjalan? Kita akan bahas bersama dengan Sekjen PBB, Afrian Syahnur, ada juga Sekretaris Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, serta ada pakar hukum tata negara yang juga dosen STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Selamat petang Pak Deddy, Pak Afri, dan juga Mbak Bivitri. Selamat petang semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Deddy, sudah terang-terangan nih Bang Deddy, PDIP tidak terganggu dengan manuver Gerindra dan tim Prabowo yang terus ini coba dekati Gibran untuk jadi cawapres Prabowo. Ya namanya juga usaha ya. Kita sih namanya politik silakan saja. Tapi kita percaya pada suasana kebatinan Pak Jokowi dan Pak Gibran sebagai manusia yang punya budi pekerti, ya, yang paham etika. Saya kira kami paham bahwa sekarang ada upaya politik yang begitu keras, oligarki, ya, untuk mendorong-dorong Pak Jokowi dan keluarganya agar katakanlah melakukan sesuatu yang secara etika menurut banyak pihak kurang terlalu bagus. Jadi, tetapi kan kita belum mendengar sendiri langsung dari Pak Jokowi, atau katakanlah kalau Gibran kan sampai minggu lalu kita dengar masih tetap sebagai kader PDI Perjuangan, tegak lurus sebagai seorang kader. Nanti, jadi kami tidak mau berspekulasi, biarkan waktu yang melihat, biarkan rakyat yang menilai, saya kira. Oke, tapi ingin dengar juga dari PBB nih, Pak Afri, jadi betul di koalisi Prabowo ini nunggu putusan MK agar bisa menempatkan Mas Gibran sebagai cawapres Prabowo? Ya, selamat sore Pak Deddy Sitorus, apa kabar? Yang jelas dari PBB sendiri, selain mencalonkan Pak Yusril, tentunya kami mencalonkan Mas Gibran sebagai alternatif anak muda, punya potensi, dan memang betul-betul anak muda ini sudah benarlah PDIP mengkader beliau sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan. Nah tentunya sebagai orang yang paham politik, saya sendiri kan dianggap, oh ini kenapa tidak beretika mengambil kader orang. Loh, kalau memang kader orang itu bagus untuk kita calonkan, ya tentunya PDIP harusnya Pak Deddy Sitorus bangga dong kalau ada kadernya yang bisa diterima di semua kelompok masyarakat, dan ini menjadi acuan supaya proses politik kita ini betul-betul dewasa dan memang menjadi terdepan untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik. Tapi semua diserahkan kembali kepada Mas Gibran, betul yang disampaikan oleh Pak Deddy. Kita semua serahkan kepada Mas Gibran, ya tentunya beliau yang akan ditarik dan tentunya yang akan bersikap. Nah kami sampai sekarang Pak Ibrahim masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Kalau memang Mahkamah Konstitusi tidak mengizinkan batas umur minimal 35 tahun, ya tentunya proses ini tidak bisa berjalan. Dan proses ini sebenarnya bukan hanya untuk Mas Gibran saja, tapi proses ini berlaku untuk seluruh anak muda yang punya potensi dan memang punya kemampuan memimpin, begitu Pak. Baik, Pak Deddy, gimana? Gerah nggak sih? Atau justru bangga PDIP ketika Gibran dilirik? Tapi kan ini riskan juga bagi PDIP, Pak Deddy. Saya kira kalimat itu dikembalikan saja kepada sahabat saya Bung Afriansa, bagaimana perasaannya kalau itu terjadi di partainya kan. Kita kan percaya bahwa dalam tatanan apapun ada fatsun, ada kultur, ada nilai-nilai, ada banyak hal ya yang kemudian harus kita perhitungkan dengan baik. Saya kira bermain dengan kata-kata seperti itu kan terdengar lucu gitu ya kalau bagi saya. Tapi apapun itu kan keputusannya ada pada Mas Gibran dan Pak Jokowi, ya kita hanya bisa melihat dan menanti gitu. Jadi kalau dari sisi kita sih apapun ya namanya PDI Perjuangan, ya kita selalu berjuang setiap hari gitu ya. Nggak terlalu pusing dengan urusan begitu. Baik, Mbak Fitri, bagaimana lihat sudah ada argumen-argumen tuh yang dikeluarkan? Anda melihat manuver ini untuk menggolkan Gibran sebagai cawapres nih, apa yang Anda baca dari manuver ini? Ya, kalau saya mempermasalahkan etiknya dalam hal menggunakan cabang kekuasaan yudikatif untuk mendorong suatu kepentingan politik.
Jadi kalau saya melihatnya dari aspek itu ya, dari aspek hukum tata negara, saya kira ini yang patut sekali dikritik. Karena kalau misalnya dikatakan tadi ini untuk anak muda pada umumnya, kan kita juga bisa membaca dengan terang yang sedang masuk dan toh tadi sudah dibicarakan juga oleh Pak Afriansyah bahwa yang sudah masuk bursa itu cuma satu nama yang di bawah usia 40, yaitu Gibran. Jadi sementara itu sampai sekarang putusan MK-nya itu baru mau dibacakannya kemungkinan hari Senin. Tadi sudah diumumkan saya kira ya hari Senin akan diumumkan. Sudah terlalu dekat sekali dengan ini injury time ini menjelang pendaftaran. Jadi saya kira ini suatu langkah yang sebenarnya tidak etis dalam hal memaksakan ada perubahan sistem ketatanegaraan secara mendadak melalui sebuah institusi negara dengan cara yang tidak lazim. Bahkan kalau ini dikabulkan, saya nanti bisa berargumen lebih jauh, lebih panjang bahwa ini sangat tidak lazim dan sangat tidak konsisten kalau MK sampai mengabulkan. Tapi untuk kepentingan satu orang yang bahkan kalau dalam konteks perpartaian ternyata juga di partai sebelah gitu ya, partainya Bang Deddy. Nah, jadi saya kira komplikasi etiknya sebenarnya di sini banyak sekali. Tapi kan hitungan dari banyak koalisi sekarang lebih banyak matematikanya dan kursinya apakah dimenangkan atau tidak, bukan lagi pertimbangan etik atau kemampuan. Mbak Bivitri, maaf, kalau misalkan nanti diputuskan, ini pertimbangan hanya sebatas soal usia saja atau ada hal-hal lain sih yang menurut Anda menarik untuk dikritisi nih karena jelang pendaftaran? Memang permohonannya itu soal usia ya, tapi kan juga ada yang meminta dan pernah ada putusan yang serupa untuk pimpinan KPK usia tertentu atau pernah menduduki jabatan tertentu. Nah, bisa ada dua kemungkinan jadi entah usianya, dua kemungkinan putusan maksud saya ya, entah usianya yang diturunkan menjadi 35 atau usianya tidak diturunkan tapi ditambah. Oke, jadi ada tambahan soal pernah menjabat seperti itu ya, Mbak Fitri. Sayangnya di perjalanan, jadi sinyal internetnya agak terganggu, Mbak Bivitri. Tapi saya ingin ke Pak Afri. Pak Afri, banyak pertanyaan kenapa sih harus Gibran yang notabene kader PDIP tidak pede di koalisi sendiri, Pak Afri? Jadi memang salah satu harusnya memang ditanyakan kepada kami PBB selain Pak Yusril ada muncul nama-nama, ada Pak Erlangga, ada Pak Erick Thohir, kemudian ada Pak Muhajir, ada Khofifah, banyak ya. Nah kami memilih dari Pak Yusril itu, setelah itu kita mengambil ya Mas Gibran ini memang sebagai anak muda. Ya, terus kemudian beliau juga punya potensi besar karena beliau bisa memimpin Solo selama hampir 3 tahun lebih dengan baik, ya kan. Mas Gibran sebagai kader yang baik tentunya juga punya etika yang baik, ya kan. Nah sekarang juga teman-teman di PDIP juga tentunya harus bisa menyikapi bahwa ya kader-kader mereka diminta. Karena memang di Indonesia ini kan, mohon maaf lah, kalau etika memang saya menganggap bahwa itu etika. Tapi kalau menurut saya, kalau etika itu baik untuk negara, untuk bangsa, kenapa tidak? Kan begitu. Yang jelas, kami sekarang ini lagi mencoba untuk mengajak Mas Gibran menjadi pasangan calon presiden yang sudah PBB deklarasikan. Ya kan, di luar nama-nama yang ada tadi, ya kan. Nah, semua keputusan ini akan berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang mana usia beliau sekarang ini belum untuk mencukupi. Tetapi MK sedang di judicial review, rame, dan sekarang ini juga ada wacana, oke usia tetap 40 tahun, tapi bisa diberikan kesempatan asal dia bisa menjabat, selagi dia bisa menjabat atau dia adalah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Menarik Pak, kan? Baik, Pak Deddy, kalau misalkan nanti pasca tanggal 16 sudah diputuskan oleh MK dan dikabulkan nih, PDIP bakal melepas kalau misalkan Gibran dipindang oleh koalisi Prabowo, kira-kira Pak Deddy? Oh, kalau kalimatnya sih bukan melepas ya, karena kan tidak dilepas gitu, tetapi keputusannya sendiri gitu ya. Kalau saya sih lebih melihatnya, saya kasihan sama orang kayak Pak Yusril, Pak Erlangga, Pak Erick Thohir gitu ya, yang jadi seolah-olah nggak ada harganya gitu kan. Jadi seolah-olah kalah kelas gitu kan. Jadi saya melihatnya sih tadi kalau kata Bung Adriansyah untuk kepentingan bangsa dan negara, rakyat bisa menilai lah benar nggak seperti itu atau cuma
katakanlah omong kosong gitu ya. Silakan rakyat menilai gitu. Dan bagi kami sih ini bukan ujian buat PDIP ya. Ini ujian untuk Mahkamah Konstitusi, ya, ujian untuk Pak Jokowi, ujian untuk ya partai-partai ini. Sebenarnya sedang membangun peradaban politik atau sedang merusaknya gitu ya. Ataukah sedang menyumbang pada pragmatisme yang betul-betul telanjang gitu ya. Apapun itu saya kira kita akan selalu ya. Kalah kelasnya itu jadi sampai harus menunggu putusan MK dan mengorbankan Pak Yusril seperti itu Pak Didi ya? Iya, sampai harus menarik-narik keluarga presiden dengan semua atribut di belakangnya lah kan. Itu kan terang benderang ya, rakyat juga melihat itu. Kita dengar ya tanggapan Pak Afri. Gimana Pak Afri? Ya, jadi kami tidak mengorbankan siapa-siapa dalam hal ini. Karena memang jadi satu hal lagi yang perlu kita lihat bahwa sistem kita ini harus ada presiden threshold 20%. Ini yang sangat kami dari partai yang tidak ada kursi di parlemen, sangat mengganggu sebenarnya. Sekelas Pak Yusril ketika tidak mempunyai kapasitas ada di DPR-nya Partai Bulan Bintang atau tidak punya kuota 20%. Nah di sini yang kami tidak bisa melakukan apa-apa. Nah sehingga ketika kita melakukan bargaining kepada partai-partai yang punya kursi di DPR, tapi kan tentunya mereka punya siapa yang akan mereka jagokan juga. Nah inilah yang saya melihat bahwa konstitusi demokrasi kita ini menghambat orang-orang yang punya kapasitas. Tapi kalau misalkan kan di internal koalisi ada Pak Afri, kalau misalkan di internal koalisi banyak tokoh potensial, kenapa tidak itu aja dan tidak mengaku? Karena ini kader lain loh, kader partai lain yang berseberangan koalisinya. Menurut saya di antara semua partai koalisi itu, yang paling pantas itu Yusril, yang kedua itu Gibran, itu aja. Kalau Anda mau tanya sama saya, jelas itu, ya kan? Saya sudah menyodorkan Pak Yusril, sedang melakukan negosiasi komunikasi politik. Ya kan? Nah seandainya tidak bisa Pak Yusril kita majukan, ya. Proposnya itu ya Gibran. Jadi positif atau negatifnya kami juga coba mengajukan calon alternatif yaitu Mas Gibran. Baik. Begitu. Mbak Bivitri, apa yang ingin Anda sampaikan kepada partai politik yang sampai saat ini masih menunggu juga soal putusan MK dan ingin menggolkan nih Gibran sebagai bacawa pres? Iya. Saya mengkritiknya dari dalam dua hal nih. Yang pertama adalah merusak, kalau tadi istilahnya Bang Deddy ya, peradaban politiknya itu merusaknya itu dalam arti untuk memajukan orang yang punya privilege tertentu, dalam hal ini anaknya seorang presiden. Melulu sebenarnya kan tumpuannya itu. Kalau kita mau lihat kapasitas politik ya, terus terang saja nih saya. Dan itu artinya dengan memaksakan seperti itu berarti sudah merusaknya dalam konteks itu. Tapi yang kedua juga merusak sistem ketatanegaraan karena jadinya Mahkamah Konstitusi betul-betul didorong ya dengan segala cara, termasuk ini jokesnya sudah banyak keluar, meme-nya sudah banyak keluar. MK itu sekarang sekarang jadi mahkamah keluarga misalnya seperti itu, karena kita tahu pamannya Gibran adalah ketua Mahkamah Konstitusi. Nah jadi merusaknya karena usia calon wakil presiden dan calon presiden tidak seharusnya diputus oleh lembaga yudikatif. Itu tugasnya DPR dan pemerintah. Jadi dengan menggolkan seperti ini, mendorong menggunakan segala cara, yang saya khawatirkan sistemnya jadi rusak. MK-nya juga akan berkurang legitimasinya karena dia makin diridicule. Kalau perkiraan Anda putusan MK nanti seperti apa sih? Kan Pak Mahfud sudah bilang MK negatif legislator kan? Jadi nanti hasilnya seperti apa tuh Mbak Bivitri? Kalau secara keilmuan sih, dan saya sudah presentasikan juga di MK, seharusnya MK memang tidak menerimanya ya, jadi harusnya tetap 40 tahun. Nah, tapi kan kita harus membaca juga situasi politik bahwa sudah ada beberapa kali penundaan dan sudah ada beberapa kali pembicaraan bahwa ada dorongan supaya MK pada akhirnya akan mengabulkan permintaan ini. Jadi ada yang saya dengar sih perkiraannya kemungkinan besar akan dikabulkan nih oleh Mahkamah Konstitusi karena gelagatnya sudah terbaca mulai dari penundaan pembacaan putusan sampai dengan sempat ada perkara yang dimasukkan secara mendadak kemudian ditarik lagi dan seterusnya. Jadi ada operasi yang dilakukan juga dan itu yang menurut saya akan merusak sistem ketatanegaraan kita. Bang Deddy, dari PDIP apakah ada konsolidasi khusus jelang putusan MK ini karena kan ini salah satu momen yang ditunggu juga termasuk ada kemungkinan Gibran masuk dari bacawa pres nih?
Kalau konsolidasi kita lakukan tiap hari ya Mas. Mm-mm. Jadi nggak terlalu ada urusan kalau menurut saya. Kita kan kalau sudah mengambil keputusan layar terkembang itu ya harus berlayar. Persoalan yang lain-lain itu kan ya mau gimana ya. Itu saya kira kita serahkan pada masyarakat lah untuk menilai gitu ya. Karena kan politik ini bagaimanapun harus dibangun dengan martabat, dengan nilai-nilai gitu ya, dengan katakanlah fondasi etika dan fatsun yang Ya. benar gitu. Kalau Jadi Gibran bakal kami dipanggil sih nggak Pak Deddy? Karena selama sampai sekarang ini kan masih desas-desus ya. Masa kita panggil orang karena desas-desus? Oke. Saya kira kan nggak perlu juga gitu, karena kita tahu persis memang kalau saya sih kasihan lihat Pak Jokowi dan keluarga gitu ya, yang harus diseret-seret demi kepentingan pragmatisme politik gitu. Jadi kita lihat saja seberapa kuat Pak Jokowi dan Mas Gibran gitu ya, menjaga nilai-nilai yang pantas untuk dipegang ke depan gitu ya, diwariskan bagi bangsa Indonesia ini sebagai legacy pemerintahan Pak Jokowi. Dan kami tidak meragukan sedikit pun bahwa Pak Jokowi dan keluarga itu memegang nilai-nilai yang yang baik gitu. Pak Afri, kalau dari PBB sendiri ada komunikasi dengan Gibran? Karena kalau kita lihat di media kan Gibran masih terlihat menolak soal dikait-kaitkan dengan bacawa pres ini gitu, Pak Afri. Jadi saya ketemu terakhir minggu yang lalu dengan Mas Gibran pada saat acara Job Fair di Solo, yang mana Forum Komunikasi Universitas Solo Raya sedang melakukan Job Fair. Sebagai Wakil Menteri saya hadir. Nah di sana media bertanya, saya jawab, ya kan? Media bertanya saat itu 3, Pak Ibrahim, ada Kofifa, ada Erick Thohir, ada Gibran. Ya tentunya saya memilih dari 3 itu semua terbaik, tapi tentunya lebih terbaik itu ya Gibran saya pilih, kan begitu. Kader, nah kebetulan kader PDIP, kader sahabat-sahabat saya. Nah, jadi saya mengatakan, loh kalau begitu saya sebutkan nama Mas Gibran. Tapi memang sampai saat ini juga Mas Gibran belum mengatakan iya atau tidak, ya kan? Nah beliau sampai sekarang masih mengatakan beliau ini kader PDIP, itu yang utama. Yang kedua, teman-teman tidak perlu takut juga kalau MK memutuskan nanti seandainya MK memutuskan usia atau 35 tahun bisa, ya kan? Atau pernah punya pengalaman di kepala daerah, itu kan nanti diserahkan kembali kepada yang bersangkutan, mau apa tidak, ya kan? Dan belum tentu juga. Ya mungkin Pak Jokowi belum bisa juga menerima atau mengiyakan, bisa saja tidak. Untuk apa takut gitu? Sementara ini kan ya kita serahkan semua konstitusi ini kepada pemilik kekuasaan yang ada sekarang di Republik. Pemegang kekuasaan ini kan partai-partai politik yang ada di Senayan. Loh kami ini kan partai kecil, PBB ini kan hanya tidak ada di parlemen. Cuman kami punya sikap sebagai orang yang berdemokrasi, orang yang punya hak untuk mencalonkan partai politik itu. Ya, yang sekarang sebagai peserta pemilu bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya, dan itu hak kami. Tapi ketika kami dikatakan mencalonkan orang lain tidak beretika, itu terserah pendapat partai-partai yang ada. Yang jelas kami mencalonkan tokoh anak muda, punya potensi dan punya keberanian untuk membangun Indonesia lebih baik. Itu aja sebenarnya. Baik. Pak Deddy, kalau tadi Anda bilang, Pak Ibrahim, dan ingat, Pak Gibran ini, Mas Gibran ini anak muda yang rekam jejaknya baik dan tidak punya masalah. Kalau yang lain itu saya nilai punya masalah. Bang Deddy tahu itu. Ya. Jadi ujian dibanggakan tuh Pak Deddy, bukan cuma soal desas-desus, karena yang terbaru Gerindra Solo juga akan mengundang ke acara konsolidasi partainya nih. Apakah PDIP akan langsung komunikasi dengan Gibran? Kira-kira batasannya apa sih dari PDIP kepada kadernya nih Pak Deddy? Kalau kami tidak meragukan sedikit pun, karena kami memegang sampai hari ini pernyataan Mas Gibran minggu lalu ya. Jadi kami nggak perlu saya kira untuk berkomentar atau macam-macam. Yang saya tertarik tadi yang disampaikan kawan saya Afriansa itu, calon lain bermasalah, ini masalahnya apa ya kira-kira? Siapa yang dimaksud, saya bingung ini. Rekam jejaknya Pak Deddy, rekam jejaknya kita punya lah. Jadi intinya punya rekam jejak gitu Bang Deddy. Baik, itu bisa dicari sendiri. Rekam jejak bisa dicari, bisa ditelusuri ya, kesempatan bagi masyarakat. Nah, Mbak Bivitri tadi kan ada kritik pada parpol. Bagi masyarakat bagaimana jelang nanti pendaftaran yang terdekat nih putusan MK, pendidikan untuk masyarakat seperti apa Mbak Bivitri?
Iya, kalau saya masuknya dari rekam jejak dulu ya, bahwa Silakan. masyarakat melihat rekam jejak itu pasti. Tapi kan kita juga nggak adil ya kalau membandingkan rekam jejak orang yang sudah berkiprah selama belasan atau puluhan tahun dengan seorang yang baru berkiprah mungkin 3 tahun atau 5 tahun gitu. Kita harus akui Mas Gibran itu kan baru menjadi wali kota juga karena posisi dia sebagai anak presiden tuh waktu itu, dan baru nih, sebelumnya kan memang berdagang. Nah, jadi balik lagi ke apa yang ditanyakan Mas Ibrahim, menurut saya pendidikan ke publiknya adalah ya kita benar-benar harus cek rekam jejak supaya kita tahu kapasitas politiknya seseorang itu seperti apa. Jangan terpaku pada sosok, ya apakah dia anaknya siapa atau dia mungkin kelihatannya keren dan seterusnya. Tapi lihat rekam jejaknya, dan jangan sampai juga kita malah mendorong dan melanggengkan yang kita khawatirkan adanya politik dinasti ini. Sekali di pucuknya sudah terbangun seperti itu, saya khawatir akan makin marak ke bawahnya. Karena yang ke bawahnya kan banyak nih. Di level kepala-kepala daerah banyak sekali politik dinasti yang bisa kita lihat. Nah, kalau sekarang terbawa ke atas, seakan-akan kita mengkonfirmasi bahwa inilah politik Indonesia. Dan kita semua saya kira tidak ingin politik Indonesia itu nggak maju-maju ke depan dan berdasarkan merit, gitu ya, berdasarkan kemampuan dan kapasitas politik seseorang, bukan karena privilege yang ia miliki. Jadi kalau soal rekam jejak tadi Gibran gimana tuh kalau misalkan rekam jejak dipertimbangkan Mbak Bivitri? Ya, menurut saya sih satu-satunya yang membuat ia sekarang bisa menjadi wali kota pun ya karena dia anaknya Pak Jokowi kan, gitu kan, tadinya memang bukan berkarir di politik. Maka kalau dia mau berkarir di politik, bagus, menurut saya bagus ya orang berkarir di politik, tapi berkarirlah dulu gitu. Jadi jangan terlalu cepat gitu, karena sudah 3 tahun itu bukan sudah loh menurut saya ya, berpengalaman sebagai kepala daerah, maka dia dianggap bisa menduduki jabatan cawapres gitu. Itu yang kita juga harus fair untuk melihatnya. Baik, Mbak Bivitri, terima kasih. Pak Afriansyah Nur dan juga Bang Deddy Sitorus, terima kasih telah meluangkan waktu untuk Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu. Yuk, makasih semua. Bang Desi.